Video ini direkam pada tanggal 19 Mei 2023. Video ini tentang menghitung kisaran harga wajarnya saham POWR. Menghitungnya menggunakan proyeksi dividen 2024. Di luar saham POWR ini, saya sudah bikin bocoran saham-saham yang layak invest. Berstatus layak invest karena memenuhi 3 kriteria penting. Fundamentalnya mewah, valuasinya masih murah, dan prospeknya masih cerah. Kalau Anda buru-buru, Anda bisa ambil sekarang juga ya. Link akses bocoran saham-saham layak investnya saya taruh di deskripsi. Kalau lagi lowong, ambilnya nanti aja selesai nonton video ngitung valuasi saham POWR ini. Oke, kita ke Excel. Tadi saya bilang saya menghitungnya menggunakan proyeksi dividen 2024. Dividen itu apa? Gini, POWR ini kan sebuah perusahaan ya yang bergerak di bidang utilitas listrik. Intinya nyediain listrik lah ya, kayak PLN tapi dalam jumlah besar gitu ke pabrik-pabrik, ke perusahaan-perusahaan besar. Nah, namanya perusahaan kan berarti jalanin bisnis. Nah, jalanin bisnis berarti kan dapat keuntungan ya atau kerugian. Kalau nggak nyari keuntungan disebutnya yayasan ya, karena nyari keuntungan disebutlah bisnis. Nah, karena bisnis dan ngasilin keuntungan, pertanyaannya, ketika ngasilin keuntungan, si POWR ini bagi-bagi nggak keuntungannya ke para investornya, ke para pemegang sahamnya, atau cuman dia ambil sendiri, terus kita investornya cuman beli sahamnya tanpa dapat apa-apa? Nah, itulah landasan saya kenapa menghitung valuasinya berdasarkan dividen. Karena real datanya, ada sejarahnya, fakta. Kita ke studi case. 2019 dia punya keuntungan Rp98 per lembar saham. Dari 98 dibagi ini 67 ke para investornya. 67 itu 68%-nya dari 98. 68% disebutnya DPR. Jadi bahas dividen, simpelnya itu bahas DPR. 2019 DPR-nya 68. 2020 DPR-nya 82. 2021 DPR-nya 76. 2022 DPR-nya 94%. Nah, dengan saya nyebutin 4 studi case ini, saya harap Anda udah paham nih apa itu dividen dan apa itu DPR. Sekarang, untuk kita bisa dapat kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya saham POWR ini, kita butuh ngerjain dua PR, dua hal. Satu, proyeksi DPR untuk keuntungan 2023 dan proyeksi labanya untuk sepanjang tahun 2023. Cuman sebelum kita mulai ngitung harga wajarnya saham POWR ini, mumpung Anda masih nonton, saya percayakan ke Anda untuk tekan tombol like dan subscribe. Thank you sebelumnya ya. Mari kita kerjakan PR pertama. Tentang memproyeksikan DPR untuk keuntungan 2023 yang akan dibagikan di 2024. Oke. Saya di sini bikin 3 skema. Skema pertama, skema pesimis. Saya pakai DPR 68%. Dari mana 68%? Ini adalah DPR pas tahun 2019. Di mana ini adalah DPR terkecil selama 4 tahun terakhir. Jadi kemungkinan ke 68 ada ya. Terus DPR confident, DPR percaya dirinya saya makanya 68%. Kenapa? Karena saya lihat 68% paling kecil. Artinya kalau saya menghitung valuasinya berdasarkan DPR terkecil, maka saya udah menghitung berdasarkan dikurang-kurangin, diapes-apesnya, seapes-apesnya gitu. Kalau ternyata DPR-nya besar, ya nggak apa-apa, bersyukur, alhamdulillah gitu ya. Lalu skema optimis itu di angka 76%. Dari mana 76%? Itu DPR di tahun 2021. Oke, jadi di sini saya pakai 68% dulu ya. Selesai PR pertama tentang proyeksi DPR untuk keuntungan 2023. Sekarang proyeksi laba untuk tahun 2023. Proyeksinya apa? Q1 ke Q4 berapa perubahannya?
Oke, kita lihat sejarahnya ke 4 tahun terakhir. 2019 Q1 ke Q4 dia naik 303%. 2020 Q1 ke Q4 naik 1886%. 2021 Q1 ke Q4 naik 351%. 2022 Q1 ke Q4 naik 234%. Nah, 2023 Q1 ke Q4 berapa nih proyeksi perubahannya? Yang tertinggi 1886. Saya nggak bakalan pakai ini. Kenapa? Ini adalah kejadian pas abis nyusruknya di 2020, terus mulai agak bangkit. Jadi jelas ininya bakal gede banget. Nah, di masa depan, maksudnya di sepanjang 2023 sampai akhir nanti, saya nggak yakin akan segini juga. Ya, udah lewat soalnya pandeminya. Jadi saya nggak bakal pakai nih 1886. Yang terendah 234. Ya, itu di tahun lalu di sepanjang tahun 2022. Bisa aja sebenarnya dan masuk akal juga kalau di sini saya pakai 234. Ya. Tapi saya namanya ngitung valuasi, saya pengen lebih ekstrim lagi. Kalau ada bisa mikirin jelek-jeleknya, apes-apesnya, buruk-buruknya, saya lebih seneng pakai itu. Gitu. Karena kalau udah apes-apesnya ternyata masih masuk nilainya, masih wajar harganya, kita masuknya tuh tenang, gitu ya. Jadi saya turunin lagi di bawah 234. Apa dasarnya? Karena dari 2020 ya, ini 1800, terus ke 2021 turun nih. Dari 1800 ke 351. Terus 2022 turun lagi. Jadi 234. Jadi asumsi saya 2023 turun lagi. Atau dengan kata lain, saya mengasumsikan 2023 turun lagi. Jadi hitung-hitungannya udah yang hitungan apesnya. Turunnya ke berapa? Perhitungan saya gini, simpelnya gini aja. 351 ke 234 itu jedanya ya, bedanya itu sekitar 3 kurang 1 120 ya. Ya udah 230 saya kurang 120. 100 110. Nah, keluar nih murahnya POWR ya. Apabila benar proyeksinya terjadi DPR 68%, terus Q1 ke Q4 di 2023 nanti naik 110%, maka harga murahnya POWR itu ada di 451. Atau di harga sekarang, di harga 19 Mei 2023 660 itu udah kelewat 32%. Ya. Harga wajarnya ada di 677. Atau bisa dibilang harga 660 sekarang itu lagi ada di harga wajarnya, ya. Bahkan di bawah dikit lah, di bawah dikit 677. Di bawah dikit 3%. Dan mahalnya ada di 902. Atau kalau dari harga sekarang ada sebesar 37% potensi kenaikannya. Jadi apabila benar terjadi DPR-nya 68% dan hanya perubahannya Q1 ke Q4 110%, maka sekarang itu POWR ada di harga wajarnya. Coba mari kita rubah, misal nih ya, misal Q1 ke Q4-nya 234 lagi ya, misal. Maka murahnya aja masih belum kesentuh. Oke. Jadi jika nanti ternyata Q1 ke Q4-nya di atas 110%, itu udah tinggal tutup mata. Karena yang 110% aja udah masih di harga wajar. Oke. Sekarang bagaimana DPR-nya kalau nanti 2023 enggak 68%, misalkan 76%. Ke harga wajarnya masih ada 15%. Misalkan nanti 82%, ini kan pernah nih di 2020 82%. Makin jauh lagi. Kalau 94% makin jauh lagi, gitu ya. Jadi ini saya balikin dulu ke awal. Kesimpulannya,
Secara valuasi saham POR ini sedang berada di harga wajar, nggak murah, wajar ya. Buat yang mau sahamnya dihitungin juga kisaran harga wajarnya, tulis kode sahamnya di komen. Saya beri waktu 5 detik untuk tulis kode sahamnya di komen dan tekan enter, jangan lupa. 1, 2, 3, 4, 5. Template Excel yang sedang Anda lihat namanya SNET, SNET. Kalau Anda ingin punya SNET ya, sehingga Anda bisa menghitung harga wajar saham-saham Anda yang lainnya secara mandiri, seperti yang baru Anda tonton langkah-langkahnya, atau sehingga Anda nggak gampang FOMO atau gampang kena fear, karena Anda jadi tahu kisaran harga murah, wajar, dan kemahalannya suatu saham itu ada di harga berapa. Link pembelian SNET saya taruh di deskripsi. SNET tadi penawaran berbayar, sekarang penawaran gratisan. Saya punya daftar saham-saham yang bagi saya layak invest karena fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Link akses bocoran saham-saham layak investnya saya taruh di deskripsi juga. Anda mau ambil penawaran berbayar saya atau ambil penawaran gratisan saya doang, sama-sama silahkan sekarang juga langsung menuju deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.